Oke, sama aja kayak sekarang kalau ngomongin properti saham segala macam, kalau teman-teman sudah berkecimpung di situ gitu ya, sekarang adalah buying time yang bagus gitu ya, karena harga properti lagi rendah. Kalau kita punya sejumlah dana bagus, saham juga kita bisa beli saham-saham yang lagi anjlok harganya gitu ya. Tapi hanya saja kalau ngomongin di saham itu sifatnya investing atau jangka panjang, jangka lama, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun ke depan gitu ya. Jadi ketika kita beli ya udah nggak usah dipikirin, anggap aja kayak hilang investasi jangka panjang, kayak kita beli tanah atau rumah harga 100 juta sekarang, mungkin 5 tahun lagi harganya 200-300 juta gitu ya. Jadi kalau ngomongin buying time, boleh buying time yang baik, tapi kalau ngomongin trading, kalau buying time sebagai investasi atau investing itu baik, tapi kalau ngomongin trading, kondisinya sekarang saham tidak cukup bagus untuk itu, karena bedanya di saham, kemudian Bitcoin atau mata uang digital dengan di trading forex itu cakupannya yang berbeda, marketnya yang berbeda. Saham itu layaknya hanya korporasi gitu ya. Kalau saya ngomong ilustrasi itu biasanya kolam empang itu saham korporasi. Kalau trading forex itu teritorialnya negara gitu, jadi samudra. Nah bedanya kalau lagi hantaman pandemi seperti ini, lemparin aja batu bata tuh ke kolam, pasti riaknya itu akan berasa kalau di satu perusahaan yang kolamnya kecil. Tapi kalau satu batu bata lemparin ke lautan ya nggak terlalu berasa, karena ceruknya yang berbeda. Itu ilustrasinya buat teman-teman. Jadi silahkan di cerna sendiri gitu ya peluangnya saat ini. Terima kasih. Oke, satu lagi Pak Yananto, ini dari saya berarti ya titipannya, tanpa bermaksud untuk memandang rendah bagi audiens barangkali yang merasa begitu. Kalau seandainya di antara audiens ini ada yang masih sangat muda sekali usianya, mungkin masih belasan, baru masuk usia-usia kuliah, tapi sangat tertarik sekali dan tidak dapat chance-nya ataupun link-nya untuk masuk ke dunia trading atau investasi, ada nggak referensi yang bisa divisit yang official, yang bagus gitu ya, materinya yang bisa dicerna juga dengan mudah, dan barangkali dia pun sebagai pelaku audiensi untuk literasi digital gitu bisa sharing ke sekitarnya dengan tidak terlalu mengawang-awang gitu penjelasannya. Salah satu pemanfaatan software yang saya sekarang lagi gelutin itu, salah satu visinya adalah mengedukasi masyarakat agar lebih wawasannya terbuka secara transparan terhadap dunia trading forex, yang dulu hal itu hanya dipahami oleh sekelompok atau sekelumit orang gitu ya. Betul. Yang paham, bahkan akhirnya dimanfaatkan karena informasi yang nggak transparan, dimanfaatkan untuk adanya di penipuan dan segala macam. Sekarang itu sangat transparan. Bahkan yang tadi saya sampaikan, dengan modal yang relatif minim 9 juta itu kita bisa bertrading, bertransaksi forex gitu ya, dengan menggunakan software yang digunakan sama juga dengan orang yang memiliki modal $500,000 atau 5 juta dolar. Cuma berbeda tingkat resiko, tapi softwarenya sama. Jadi itu kan sangat fair gitu ya, transparan di era informasi sekarang. Kita bisa belajar forex atau trading forex dari level yang sangat minim. Saham juga sama, sekarang teman-teman bisa belajar transparan banget gitu ya, ada yang tapi yang legal yang dipilih gitu ya. Jadi sekarang era informasi nggak ada yang bisa, sama aja kayak dulu kita pengen beli misalnya satu kosmetik atau apapun, dulu yang menguasai, yang memonopoli, yang punya barangnya, dialah yang menang, bisa mengambil keuntungan besar gitu. Sekarang nggak bisa, semua reseller ada, kita bersaing harga, kompetisi. Itulah yang kita bisa manfaatkan dari era informasi teknologi sekarang ini gitu. Jadi jangan gampang percaya sama yang embel-embel dengan misalnya ini titip sana titip sini segala macam, kemudian sekarang udah eranya informasi kok, semua tuh punya hak yang sama, transparan, dan tidak perlu ada yang ditutup-tutupin, dan tunjukkan aja informasinya apa adanya.